Lebih dari 110 juta orang akan bergerak di musim mudik Natal dan Tahun Baru tahun ini. Dan untuk membahas bagaimana kesiapan menghadapi puncak arus mudik sudah bersama kami Wadir Lantas Polda Jabar, AKBP Edwin Afandi. Selamat sore Pak Edwin. Selamat sore. Terima kasih sudah bersama dengan kami sore ini. Pak Edwin, ini diperkirakan hari ini dan minggu depan tanggal 28 adalah puncak arus mudik begitu ya. Lalu bagaimana pantauan di lapangan sendiri Pak Edwin? Baik, saya sekarang berada di rest area kilometer 57 jalur Cipali, jalur Japek. Dan informasi hari ini telah terjadi beberapa titik kepadatan arus lalu lintas. Yang pertama di jalur Japek, tadi pagi pada pukul 10.30 sampai dengan pukul 13, kita sudah memberlakukan kontraflow dari kilometer 50 sampai dengan kilometer 65. Kontraflow ini diberikan satu lajur kepada masyarakat pengguna jalan yang bergerak dari Jakarta menuju ke Jawa. Dan terpantau setelah pukul 13 arus lalu lintas di jalur Japek kembali normal kembali, sehingga kita sudah menormalkan arus lalu lintas yang dari arah Jakarta menuju ke Jawa. Sehingga di seluruh jalur Japek atau jalur tol Trans Jawa dari Japek, Cipali hingga Palimanan arus lalu lintas sekarang diberlakukan normal dan kepadatan tidak terjadi, arus lalu lintas normal. Kemudian di jalur puncak ini terjadi kepadatan di pagi hari kendaraan-kendaraan yang akan naik ke jalur puncak. Pada pukul 8 hingga pukul 9.30 kita berikan fasilitas one way kepada masyarakat yang akan berlibur ke jalur puncak. Kemudian tadi pada pukul 13 hingga pukul 15 kita kembali memberikan fasilitas one way bagi masyarakat yang akan turun dari jalur puncak ke jalur Jakarta. Kemudian terjadi kepadatan juga di sekitar jalur Limbangan, yaitu jalur arteri selatan yang ada di Nagrek, Limbangan, dan Malangbong. Kepadatan terjadi diakibatkan peningkatan volume arus lalu lintas dan disebabkan karenanya ada aktivitas masyarakat di Pasar Limbangan. Kita melaksanakan penarikan one way sepenggal arus lalu lintas di kawasan arteri selatan. Kami menyampaikan bahwa kawasan wisata di wilayah Jawa Barat hari ini terjadi peningkatan pengunjung seperti di Ciwidey, Puncak, dan Pangandaran. Sementara kita laporkan situasi arus lalu lintas menuju ke lokasi wisata dan kembali ke lokasi wisata dalam kondisi aman. Tadi pagi kita melaksanakan kegiatan ramcek untuk memastikan kendaraan-kendaraan bus wisata dalam keadaan sehat untuk berwisata di kawasan wisata Jawa Barat. Demikian, Mas. Baik, Pak Edwin, berarti memang sejak pagi tadi sudah terlihat kemacetan ya, dan sudah diberlakukan kontraflow di tol Japek dan sudah dibuka kembali dan lalu lintas sudah normal kembali ke arah Jawa begitu. Lalu Pak Edwin bisa Anda sampaikan juga mungkin titik-titik tertentu yang ada bottleneck dan juga mungkin ada rekayasa yang dilakukan di sana, begitu Pak Edwin? Baik, beberapa lokasi yang menjadi konsentrasi perhatian dari kami di tol Trans Jawa, yaitu yang pertama adalah pertemuan antara MBZ dengan jalur Japek bawah. Ini ada bottleneck di situ. Kemudian ada rest area kilometer 57, rest area kilometer 102, rest area kilometer 130, dan rest area kilometer 166. Aktivitas di rest area kebanyakan mempengaruhi juga aktivitas di ruas jalan tol karena ada antrian kendaraan yang akan masuk ke dalam rest area. Namun sampai hari ini belum terpantau kepadatan yang diakibatkan oleh aktivitas rest area. Sementara rest area di jalur Trans Jawa ini masih dalam kondisi aman, lancar, dan dapat terkendali. Kemudian di sekitar kawasan wisata, arus lalu lintas cenderung meningkat di hari ini. Seperti tadi pagi terjadi peningkatan arus lalu lintas yang keluar dari Getol Ciawi. Pada saat itu ada antrian, kemudian pada pukul 8.00 kita memberikan fasilitas one way kepada masyarakat yang akan menuju ke lokasi wisata. Kemudian
seperti tadi yang juga saya sampaikan bahwa di jalur arteri selatan ini banyak kendaraan yang akan menuju kawasan wisata Garut dan kawasan wisata Pangandaran. Di titik Limbangan terjadi kepadatan karena adanya aktivitas pasar, sehingga kita melaksanakan penarikan sepenggal untuk kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke wilayah timur. Dan alhamdulillah di sore hari ini arus lalu lintas kembali normal dan sementara kita pihak polisian berjaga di semua titik travel spot untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas di jalur-jalur wisata. Demikian. Baik, Pak Edwin, berarti memang jalur wisata sudah mulai dipenuhi dan ini juga harus jadi perhatian begitu ya bagi para pemudik karena akan terjadi kemacetan. Lalu Pak Edwin, biasanya ini kan juga musim mudik Nataru ini juga berbarengan dengan musim hujan, lalu dengan cuaca ekstrim. Apakah ada persiapan khusus yang dilakukan kepolisian untuk mengantisipasi hal ini? Baik, betul sekali, Mas. Yang pertama, untuk langkah-langkah preventif yang kita lakukan, yaitu kita memastikan bekerja sama dengan Dishub, bekerja sama dengan BNN, kemudian Jasa Marga, kita memastikan bahwa kendaraan-kendaraan bus yang akan menuju ke lokasi wisata dalam keadaan layak jalan. Ada beberapa titik kita melaksanakan ramcek sebelum memasuki lokasi-lokasi wisata. Yang pertama yaitu di rest area 45 keluar gate Ciawi. Ini bus-bus yang akan menuju ke lokasi wisata kita laksanakan pemeriksaan ramcek kelayakan kendaraan. Kemudian kita juga memeriksa bus yang akan menuju ke kawasan wisata Lembang di rumah makan Cari Manis Subang. Kita melaksanakan pemeriksaan itu, kemudian memastikan kendaraan yang akan naik ke Lembang dalam keadaan baik dan sehat. Kemudian di beberapa titik tentunya kita waspada dan memberikan himbauan kepada pengguna jalan agar mereka lebih perhatian ataupun lebih konsentrasi dalam berkendara. Kita mengkomunikasikan dengan pihak pengelola jalan tol. Apabila dalam kondisi situasi hujan, kita akan memberikan tambahan rambu peringatan berupa layar PMS, memberikan peringatan agar pengguna jalan lebih berhati-hati. Demikian. Baik, Pak Edwin, tentunya kita harapkan tidak hanya pengemudi bus juga yang memperhatikan kendaraannya, tapi juga pengendara-kendaraan pribadi juga memeriksa kendaraannya dan terutama juga konsentrasi seperti yang tadi Anda bilang dan juga menjaga kesehatan. Dan tentunya kita harapkan semoga musim mudik Nataru ini berjalan lancar. Dan terima kasih banyak Pak Edwin sudah bersama dengan kami pada sore hari ini dan selamat bertugas kembali, selalu sehat-sehat dalam bertugas. Terima kasih banyak Pak Edwin. Terima kasih, Mas.